Jadi kalau menurut aku banyak banget ya bedanya antara pelaksanaan ibadah dan keagamaan sebelum dan selama pandemi. Kalau dulu kan kita itu ciri khasnya kita berkumpul, baik di rumah ibadah maupun dengan teman-teman yang seiman. Namun karena sejak pandemi ini, banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang terpaksa harus dilakukan secara remote dari rumah. Misalnya kayak ibadah. Kalau di Kristen sendiri kan ibadah minggu itu biasanya di gereja, tapi sejak pandemi ini kita ibadah masing-masing di rumah. Dan teman-teman di agama lain juga pasti ada penyesuaian seperti itu. Kalau menurut aku sih praktik beragama itu tetap penting selama pandemi ini, dan justru malah lebih penting. Karena menurut aku pandemi ini mengingatkan kita betapa kecilnya kita di hadapan Sang Pencipta. Vaksin walaupun sekarang sudah semakin menemukan titik terang, masih dalam proses, dan semua orang terefek secara ekonomi, secara finansial, dan itu benar-benar menurunkan moral masyarakat secara keseluruhan. Jadi dengan adanya agama ini, dengan adanya ketuhanan, praktik beragamaan, kita itu belajar untuk berharap untuk yang terbaik dan untuk tetap kuat walaupun dalam situasi yang mungkin sekarang dalam situasi yang kurang mengenakan. Tapi agama itu memberikan kita harapan, memberikan support supaya kita tetap bisa berjuang untuk yang lebih baik. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, yalah beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot. Tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Menteri Kelautan dan Perikanan bersama beberapa staf khusus dan pejabat kementerian meminta cashback dari setiap benih lobster yang diekspor. Mereka memakai uangnya untuk berbelanja barang-barang mewah persis ketika kebanyakan dari kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Aksi bagi-bagi makanan dilakukan komunitas para Ambon Maluku. Satu demi satu para sopir mobil online mendatangi para pembersih jalan, tukang parkir di sejumlah ruas jalan di Kota Ambon, dan pengayuh becak. Tak hanya makanan, para sopir online ini juga membagi-bagikan masker sebagai bentuk kepedulian untuk saling menjaga diri dari bahaya penularan COVID-19. Meski tak banyak bantuan yang disalurkan oleh puluhan sopir online di Ambon ini, bisa membantu warga yang kesulitan ekonomi di tengah pandemi, dengan harapan semangat saling berbagi dan membantu sesama dapat terus dilakukan karena banyak warga kehilangan pendapatan akibat dampak pandemi COVID-19. Kami Avanza Inisiatif cabang Ambon berbagi kasih sekedar dampak COVID. Sehingga ditinjau dari konteks pandemi COVID-19 saat ini, kita perlu menjadi individu yang bijaksana seperti tidak memberikan stigma negatif pada jenazah yang terpapar COVID-19. Bahkan aktif dalam mengedukasi masyarakat umum melalui media yang memadai. Contoh penerapan Pancasila sila keempat di era pandemi adalah mengikuti pilkada dengan mematuhi aturan pilkada dan juga protokol kesehatan. Dengan membawa perlengkapan, kemudian datang pada tepat waktu, memakai masker, membawa KTP, membawa sarung tangan plastik, dan juga membawa pulpen sendiri.
Kemudian kita juga bisa langsung datang ke TPS yang sudah ditentukan. Kemudian mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian mengukur suhu badan dan juga mengisi data diri dengan tanda tangan menggunakan pulpen yang dibawa oleh diri sendiri. Kemudian setelah mendapat surat suara, kita bisa langsung memilih calon yang akan kami pilih. Jangan lupa juga untuk memasukkan suara ke kotak suara. Kemudian ketika sudah selesai, kita bisa langsung pulang ke rumah dengan mencuci kaki, tangan. Lebih baik disarankan untuk mandi dan juga mengganti pakaian. Penyusunan UU ini kurang libatin pekerja dan buruh. Selain itu, naskah UU-nya sendiri berkali-kali direvisi. Abis itu bukannya ngasih akses dan kejelasan, pemerintah malah terkesan tertutup dan bikin bingung masyarakat. Itu baru beberapa isu aja. Masih banyak lagi yang dipersoalkan para ahli tentang penyusunan UU ini. Terus, walaupun sekilas kelihatannya UU ini bakal ngundang investor, di sisi lain, mereka juga enggan ngasih duit ke negara yang gak peduli sama lingkungan. Faktanya, udah ada juga investor asing yang kecewa sama UU ini. Bahkan sebelumnya, Bank Dunia juga pun pernah minta pemerintah revisi UU ini karena dinilai bakal berdampak buruk sama lingkungan. Udah gitu, sekalipun investor beneran dateng, gak serta-merta masalah pengangguran Indonesia langsung selesai. Karena musuh terbesar ekonomi kita itu bukannya minim investasi, tapi maraknya korupsi. Bahkan kita bisa melihat fakta, data nunjukin kalau tiap tahunnya angka investasi kita terus naik, tapi tenaga kerja yang dihasilin malah terus-terusan turun. Itu penyebabnya karena aliran dana investor ini nguntungin mereka yang ada di atas dan merugikan yang di bawah. Kebanyakan investasi ini ternyata ngalir ke sektor jasa, bukan manufaktur apalagi pertanian. Sedangkan sektor jasa itu sangat manfaatin modal teknologi dan gak perlu mempekerjakan banyak orang. Meskipun bukan berarti investasi di sektor jasa itu sendiri jelek, tapi di sini orang-orang yang gak punya kesempatan untuk belajar skill-skill modern yang diperlukan bakalan habis disingkirkan teknologi.